Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtahana, mahasiswa semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transisi demografi dan transisi epidemiologi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan transisi secara umum. Transisi kesehatan terjadi karena adanya transisi demografi dan transisi epidemiologi. Transisi demografi merupakan akibat adanya urbanisasi, industrialisasi, meningkatnya pendapatan, tingkat pendidikan, teknologi kesehatan, dan kedokteran di masyarakat. Hal ini berdampak pada terjadinya transisi epidemiologi, yaitu perubahan pola kematian, angka fertilisasi total, umur harapan hidup penduduk, dan meningkatnya penyakit tidak menular. Adanya transisi juga mengakibatkan terjadinya beban ganda terhadap masalah penyakit di suatu negara. Transisi demografi. Teori transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi atau tingkat fertilisasi dan mortalitas yang tinggi ke tingkat pertumbuhan yang stabil rendah atau tingkat fertilisasi dan mortalitas rendah yang terjadi dari waktu ke waktu. Model transisi demografi dikemukakan tahun 1929 oleh ahli demografi Amerika Serikat, Warren Thompson, yang mengamati perubahan-perubahan pada angka fertilisasi dan mortalitas dalam masyarakat selama 200 tahun. Transisi demografi memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahapan pertama terjadi pada masyarakat pra-industri di negara-negara Eropa Barat pada abad ke-18. Yang kedua, angka kelahiran yang tinggi karena belum dikenal keluarga berencana dan kontrasepsi. Ketiga, kematian yang tinggi dengan fluktuasi cepat karena peristiwa alam seperti bencana alam, kekeringan, dan penyakit. Tahapan kedua, pertama terjadi revolusi industri di Eropa Utara dan Barat pada abad ke-19. Terjadi ledakan penduduk, struktur umur didominasi oleh populasi muda. Ketiga, kualitas hidup meningkat, mortalitas menurun pesat karena perbaikan suplai pangan dan sanitasi Kesmas. Tahapan ketiga yaitu angka kelahiran turun, kontrasepsi berkembang, pertumbuhan penduduk mulai seimbang. Banyak terjadi perubahan sosial. Angka kematian turun lebih lambat, urbanisasi meningkat, mengubah nilai-nilai tradisional tentang fertilisasi dan nilai anak dalam masyarakat pedesaan. Hidup di perkotaan menambah biaya tanggung anak dalam keluarga, sehingga orang tua memilih untuk tidak memiliki banyak anak. Tahapan keempat, yaitu yang pertama, status kesehatan populasi membaik. Yang kedua, status sosial perempuan meningkat. Yang ketiga, implementasi program keluarga berencana. Yang keempat, terjadinya penundaan usia perkawinan. Yang kelima, angka kematian rendah karena pelayanan kesehatan lebih baik dan suplai pangan yang andal. Tahapan kelima, yang pertama, angka kematian rendah, angka kelahiran lebih rendah lagi, sehingga terdapat pertumbuhan alami yang negatif. Akibatnya populasi mengalami penyusutan. Yang kedua, implementasi program KB terus berlanjut. Yang ketiga, penurunan populasi ancaman bagi industri di negara-negara maju yang membutuhkan tenaga kerja dan mengandalkan pertumbuhan populasi. Indonesia mengalami penurunan angka kelahiran sebelum menjalani proses industrialisasi melalui program KB. Semakin berkembangnya zaman kebiasaan memiliki anak, banyak juga sudah mulai ditinggalkan. Proses industrialisasi semakin membaik, angka kelahiran sudah cukup berhasil ditekan. Transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi merupakan proses perubahan bentuk dari pola mortalitas tinggi pada kelompok umur bayi dan anak, serta
episode kelaparan dan epidemik atau wabah penyakit-penyakit infeksi yang dialami semua kelompok umur, terjadi pola mortalitas dan penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit buatan manusia, misalnya penyakit yang disebabkan oleh merokok yang banyak dialami oleh usia lanjut. Di negara-negara industri, transisi epidemiologi terjadi sebelum abad ke-20. Teori transisi epidemiologi pertama kali dikeluarkan oleh seorang pakar demografi, Abdul Omran, pada tahun 1971, di mana saat itu dia mengamati perkembangan kesehatan di negara industri sejak abad ke-18. Abdul Omar kemudian menuliskan sebuah teori bahwa ada 3 fase transisi epidemiologi, yaitu yang pertama, the age of pestilence and famine, atau masa wabah dan kelaparan. Kedua, the age of recurring pandemic, atau masa menurunnya pandemi. Yang ketiga, the age of triple health burden, atau masa 3 beban kesehatan. Namun, karena mendapatkan sejumlah kritikan, Omran kemudian melakukan sedikit revisi. Bagi negara barat, ketiga model tersebut ditambah 2 lagi, yaitu age of declining CVD mortality, aging, atau lifestyle modification, emerging and resurgent. Yang kelima, the age of aspirate quality of life with paradoxical longevity and persistent inequalities. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.